Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Hiles Family TV. Kali ini Umi Hilya ingin berbagi ilmu tentang pemberian MPASI. Yuk ikuti bersama-sama. Pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Tahukah ibu, kebutuhan energi dan nutrisi anak hingga usia 6 bulan dapat tercukupi oleh pemberian air susu ibu atau ASI saja. Dapat dilihat pada diagram ini bahwa kebutuhan anak dari 0 sampai 6 bulan masih dipenuhi oleh ASI ibu, sedangkan 6 bulan ke atas harus ditambah dengan MPASI. Strategi pemberian MPASI. Pertama, tepat waktu. Berikan MPASI ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi usia sekitar 6 bulan. Yang kedua, adekuat. MPASI yang diberikan memenuhi kebutuhan energi, protein, dan makronutrien anak. Yang ketiga, aman dan higienis. Proses persiapan dan pembuatan MPASI menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Yang keempat, diberikan secara responsif, yaitu MPASI diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Mulailah memberikan makanan pendamping ASI ketika pertama, anak dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Yang kedua, anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, misalnya mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya. Yang ketiga, anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar seperti gelisah dan tidak tenang walaupun ibu sudah memberikan ASI secara rutin. Memulai pemberian MPASI saat anak berusia 6 bulan. Mulai dari usia 6 bulan, anak memerlukan tambahan makanan selain ASI. Lanjutkan pemberian ASI secara rutin, karena ASI tetap menjadi bagian terpenting dari makanan bayi. Ketika memberikan makanan pendamping air susu ibu, perhatikan hal-hal berikut. Banyaknya energi tambahan yang diperlukan dari MPASI adalah sebanyak 200 kilokalori per hari. Tahap perkembangan anak. Bayi dapat menggenggam suatu benda dan memasukkannya ke dalam mulut. Mulai belajar duduk tegap secara mandiri tanpa bantuan. Menunjukkan respon membuka mulut ketika sendok didekatkan. Bayi dapat memindahkan makanan dari sendok ke mulut, memberikan sinyal lapar dengan cara mencoba meraih makanan. Frekuensi. Berikan makanan pendamping ASI 2 kali sehari pada bayi berusia 6 bulan. Jumlah, berikan 2-3 sendok makan pendamping ASI dalam sekali makan sebagai awalan. Tekstur, mulai MPASI dengan makanan yang dihaluskan sehingga menjadi bubur kental atau pure. Aktif responsif, bayi masih dalam tahap adaptasi dengan makanan pendamping ASI, sehingga ibu harus sabar dan memberikan dorongan kepada bayi untuk makan. Jangan memaksa bayi untuk menghabiskan makanannya. Pemberian MPASI untuk anak berusia 6-9 bulan. Terus berikan ASI sesuai permintaan anak, karena ASI memenuhi lebih dari separuh kebutuhan energi anak berusia 6-9 bulan. Pemberian ASI secara rutin akan membantu menjaga kesehatan dan kekuatan anak berusia 6-9 bulan. Ketika memberikan makanan pendamping ASI, perhatikan hal-hal berikut. Banyaknya energi tambahan yang diperlukan dari MPASI adalah sebanyak 200 kilokalori per hari. Tahap perkembangan anak. Bayi dapat memindahkan makanan dari satu sisi mulut ke sisi yang lainnya. Gigi depan bayi mulai tumbuh. Bayi dapat menelan makanan yang bertekstur yang lebih kental. Dapat menggunakan ibu jari dan telunjuk. Dapat duduk sendiri tanpa bantuan. Menunjukkan jari ke arah makanan dan mencoba meraih makanan untuk menunjukkan rasa laparnya. Frekuensi. Berikan 2 hingga 3 kali makan dan 1-2 kali selingan setiap harinya.
Jumlah, tingkatkan jumlah MPASI secara perlahan menjadi setengah mangkuk berukuran 250 ml. Tekstur, berikan MPASI dengan tekstur bubur kental atau pure atau makanan yang dilumatkan hingga halus. Mash. Aktif responsif. Ibu hendaknya bersabar dan selalu memberikan dorongan agar bayi mau makan. Jangan memaksa bayi untuk makan. Gunakan mangkuk tersendiri berukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan bayi. Pemberian MPASI untuk anak berusia 9 hingga 12 bulan. Terus berikan ASI sesuai permintaan anak. Karena ASI memenuhi separuh kebutuhan energi anak berusia 9 sampai 12 bulan. Pemberian ASI secara rutin akan membantu menjaga kesehatan dan kekuatan anak berusia 9 hingga 12 bulan. Ketika memberikan makanan pendamping ASI, ibu harus memperhatikan hal-hal berikut. Banyaknya energi tambahan yang diperlukan dari MPASI adalah sebanyak 300 kilokalori per hari. Tahap perkembangan anak. Bayi dapat merapatkan bibir ketika disuapi untuk membersihkan makanan yang ada di sendok. Bayi dapat menggigit makanan dengan tekstur yang lebih keras seiring dengan tumbuhnya gigi. Mulai dapat mengatakan sesuatu dalam konteks yang spesifik, bisa jadi menyebutkan beberapa nama makanan yang diketahuinya. Menggumamkan lapar dan beberapa nama makanan yang diketahui untuk menunjukkan rasa lapar. Frekuensi. Berikan 3 hingga 4 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan tiap harinya. Jumlah, berikan makanan pendamping ASI sebanyak setengah mangkuk berukuran 250 ml. Tekstur, berikan makanan yang dicincang halus, dicincang kasar, atau dapat dipegang oleh anak atau finger food. Aktif responsif. Ibu hendaknya bersabar dan selalu memberikan dorongan agar bayi mau makan. Jangan memaksa bayi untuk makan. Gunakan mangkuk tersendiri berukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan bayi. Pemberian MPASI untuk anak berusia 12 hingga 24 bulan. Terus berikan ASI sesuai permintaan anak, karena ASI memberikan sepertiga kebutuhan energi anak berusia 12 hingga 24 bulan. Ketika memberikan makanan pendamping air susu ibu, perhatikan hal-hal berikut. Banyaknya energi tambahan yang diperlukan dari MPASI adalah sebanyak 550 kilokalori per hari. Tahap perkembangan anak. Dapat beradaptasi dengan segala macam bentuk makanan, namun belum dapat mengunyah secara sempurna. Mulai beradaptasi dengan segala menu makanan yang diberikan, termasuk makanan keluarga. Dapat mengenali makanan dari bentuk, rasa, dan aromanya. Dapat mengucapkan nama-nama makanan dan memberikan sinyal lapar dengan cara tersebut. Mulai bisa makan menggunakan sendok secara mandiri. Frekuensi, berikan 3 hingga 4 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan tiap harinya. Jumlah, tingkatkan jumlah MPASI secara perlahan menjadi 3/4 mangkuk berukuran 250 ml sekali makan. Tekstur, berikan makanan keluarga yang dihaluskan atau dicincang seperlunya. Aktif responsif. Ibu hendaknya bersabar dan selalu memberikan dorongan agar bayi mau makan. Jangan memaksa bayi untuk makan. Gunakan mangkuk tersendiri berukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan bayi. MPASI higienis untuk bayi yang sehat. Pertama, pastikan kebersihan tangan dan peralatan makan yang digunakan untuk menyiapkan serta menyajikan makanan pendamping air susu ibu. Yang kedua, cuci tangan ibu dan bayi sebelum makan. Selalu cuci tangan ibu dengan sabun setelah ke toilet dan membersihkan kotoran bayi. Yang ketiga, simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang bersih dan aman.
Yang keempat, pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan makanan mentah dan bahan makanan matang. Menyimpan MPASI dengan aman. Bakteri penyebab kontaminasi dapat tumbuh di makanan-makanan seperti daging, ikan, telur, susu, kedelai, juga nasi, pasta, dan sayur-sayuran. Makanan-makanan tersebut harus disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Simpan daging dan ikan dalam wadah plastik dan letakkan terpisah dengan makanan yang telah dimasak dan bahan-bahan yang siap dimakan. Seluruh makanan harus disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tertulis pada kemasan dan tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa. Makanan yang seharusnya disimpan di lemari pendingin tidak boleh digunakan kembali setelah berada di luar lemari pendingin selama 2 jam atau lebih. Cairkan makanan beku atau frozen food yang ada di lemari pendingin menggunakan microwave. Makanan yang telah dicairkan harus segera dimasak. Makanan beku yang telah dimasak tidak baik untuk dibekukan kembali. Ketika anak sulit makan, berikan makanan rumah yang sehat, baik untuk makanan sehari-hari maupun makanan selingan. Tawarkan selalu jenis-jenis makanan yang baru. Terkadang makanan yang baru butuh ditawarkan 10-15 kali untuk dapat diterima dan dimakan dengan baik oleh anak. Sajikan jenis-jenis makanan yang baru bersama dengan makanan yang disukai oleh anak. Hindari asumsi bahwa anak tidak akan suka dengan jenis-jenis makanan tertentu. Tawarkan finger food atau makanan yang dapat digenggam oleh anak yang sehat sehingga anak dapat belajar makan secara mandiri. Sulit makan dan menolak makanan adalah hal yang wajar terjadi pada anak. Hal tersebut bisa jadi merupakan cara mereka untuk menunjukkan diri mereka sebagai individu. Jangan pernah memaksa anak untuk makan, karena anak Anda tahu berapa banyak makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Memaksa makan dapat mengganggu kemampuan alaminya untuk mengetahui tanda-tanda lapar dan kenyang pada anak. Strategi makan yang sehat untuk bayi dan balita. Yang pertama, jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan baru. Ibu bisa jadi harus menawarkan 10 hingga 15 kali jenis makanan baru sebelum anak mau memakannya. Berikan contoh untuk memakan jenis makanan baru terlebih dahulu. Anak belajar dengan memperhatikan dan mencontoh ibunya. Yang kedua, batasi pemberian jus buah. Jus mengandung gula dalam jumlah yang cukup banyak. Dan konsumsi jus membuat anak kenyang sehingga tidak berselera saat jam makan tiba. Berikan buah potong sebagai pengganti jus. Yang ketiga, tawarkan selingan sehat di antara waktu makan jika anak terlihat lapar. Yang keempat, matikan TV, komputer, dan gawai saat jam makan berlangsung. Yang kelima, berikan berbagai variasi, pilihan rasa, dan jenis makanan sehat untuk anak. Hal-hal yang harus diperhatikan. Protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang. Pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Tekstur MPASI yaitu pure, yaitu makanan yang dihaluskan hingga menjadi bubur kental. Lalu mash, makanan yang dilumatkan hingga halus. Lalu mince, makanan yang dicincang halus. Lalu chop, yaitu makanan yang dicincang kasar. Lalu finger food, yaitu makanan yang dapat dipegang oleh anak. Terakhir, makanan keluarga dihaluskan seperlunya saja.
Terakhir, kesimpulan yang dirangkum berdasarkan usia, perkembangan anak, dan tahapan MPASI. Materi ini diperoleh dari UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia.